Hey guys, kenalin nama gue Brian Valery, gue seorang musik produser, dan pada hari ini kita akan membedah cara mixing string section khususnya violin, viola, cello, dan basses. Ini penting buat kalian yang pingin string section di lagu kalian terdengar lebih harmoni, lebih penuh, dan lebih seimbang. Yuk kita mulai. Tapi pertama-tama kita perlu paham dulu kalau string section itu terdiri dari 4 instrumen utama, yaitu violin, viola, cello, dan basses. Keempat instrumen ini mempunyai peran dan range nada yang berbeda di dalam sebuah komposisi. Kita akan lihat bagaimana penempatan note dan cara mixing di tiap instrumennya. Ayo langsung kita mulai. Oke, untuk violin di sini bisa kita lihat kalau gue menggunakan Contact T7 yaitu dari Stradivari Violin. Dan violin biasanya berperan sebagai melodis utama karena range nadanya yang tinggi. Note biasanya ditempatkan di sekitar oktav 4 sampai oktav 6. Di sini aku mendapatkan melodi di sekitar oktav 5 yang memberikan feel lebih terang dan lebih jelas di atas instrumen lainnya. Oke, kita bisa langsung dengerin aja buat sampel nada seperti apa. Nah, di sini gue punya tips buat kalian biar string section kalian tuh kedengeran lebih smooth dan lebih natural. Caranya dengan arahkan kursor kalian ke gambar magnet di kiri atas dan klik tulisan none. Udah. Lalu arahkan kursor kalian ke kiri bawah ke bagian tulisan control, lalu kita klik dan kita ganti ke channel volume. Nah, di sini kita bisa langsung gambar aja velocity-nya seperti ini. Mau contohin. Nah, kayak gini. Gue nyebutnya itu bentuknya seperti pegunungan ya. Karena bentuknya emang seperti gunung. Dan jangan lupa kita akan turunin velocity-nya di tiap 3/4 note. Nah, di sini kita udah selesai bikin velocity-nya. Kita langsung dengerin aja nadanya kayak gimana. Nah, itu dia untuk violinnya. Kalian pasti ada yang tanya, kenapa sih bang dikasih velocity bentuknya pegunungan kayak gitu? Nah, itu fungsinya biar lebih dinamis, biar lebih natural, dan nggak kaku kayak robotik gitu, biar kayak orang main secara langsung gitu. Nah, di sini kita bisa langsung lanjut aja untuk violanya. Viola biasanya punya range yang lebih rendah daripada violin, dan biasanya berfungsi untuk harmoni atau pengisi mid range. Note viola biasanya ditempatkan di oktav 3 sampai 5, tapi di sini aku nempatin di sekitar oktav 3 dan 5 ya. Oke, kita bisa denger langsung aja untuk sampelnya seperti apa. Di sini udah aku udah aku gambar untuk velocity-nya. Seperti ini. Jadi kita bisa langsung dengerin aja sampelnya seperti apa. Nah, itu dia tadi untuk sampel nadanya. Ini gue punya tips lagi buat kalian. Kalau kalian ketemu 2 chord atau lebih dengan note sebelum dan setelahnya yang sama, kalian bisa sambungin aja seperti ini. Ini ada 2 note yang sama nih dengan 2 chord berbeda. Kita bisa sambungin aja note-nya. Nah, seperti ini agar suaranya jadi lebih smooth dan menghilangkan gap antar chordnya. Nah, seperti itu kalian bisa terapin di string section kalian. Oke, di sini kita akan lanjut ke cellos dan bassnya. Kita akan ngegambar velocity-nya seperti yang tadi kita lakuin di violin dan viola. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mixing. Di sini buat semuanya gue cuma ngegunain EQ aja. Kita mulai dari violin. Untuk violin gue EQ di bagian low frekuensi buat ngasih ruang ke viola di sekitar 400 Hz.
segitu. Lalu buat memperjelas suara dari violinnya karena dia berperan sebagai melodi, gue naikin EQ di frekuensi 7000 kHz, sekitar 2-3 desibel. Dan gue ngekat juga di high frekuensinya biar suara violinnya nggak terlalu harsh, tapi jangan terlalu banyak ngakatnya. Dan kita lanjut buat viola, gue kasih low cut dan high cut lagi. Tapi yang berbeda di sini gue turunin EQ-nya di frekuensi 1000 Hz. Fungsinya buat apa? Karena biasanya di frekuensi segini dipakai buat suara vokal. Jadi harus gue kurangin biar nggak bertumpuk. Dan juga gue kurangin di frekuensi 7000 Hz. Fungsinya buat apa? Biar nggak tabrakan dengan boost frekuensi dari violin tadi. Oke, bisa kita dengerin setelah di mixing seperti ini ya. Oke, kita lanjut di bagian cello. Untuk EQ-nya sama, gue cut di bagian low dan high-nya. Kenapa? Karena biar frekuensinya nggak tabrakan sama bass nantinya. Ini gue cut juga mid-nya biar nggak tabrakan dengan viola. Lalu untuk high-nya, gue nggak cut terlalu banyak karena tekstur cello di high-nya itu penting banget. Jadi hanya gue cuma cut dikit aja di sini. Kita coba dengerin suara kayak gimana. Ya itu dia buat cello-nya. Kita lanjut sekarang ke bass. Oke, di sini kita lanjut buat double basses. Di sini gua cut low-nya di frekuensi sekitar 40 Hz biar nggak terlalu mendengung dan ngasih ruang buat sub bass yang nantinya akan ditumpuk sama bass gitar. Dan gue juga turunin EQ di mid-nya untuk ngasih ruang ke string section yang tadi sekitar 2-3 desibel. Dan high cut-nya juga jangan lupa. Dan kalau kita gabungin semuanya, kedengarannya bakal seperti ini. Kalau kita gabungin dengan instrumen lain, kan seperti ini hasilnya. Oke guys, itu aja tips dari gua buat mixing string section biar gak kedengaran kayak robot dan kaku lagi. Semuanya gue kasih tau kalian based on my experience. Jadi kalau kalian punya saran atau tips yang lebih bagus, bisa tulis di kolom komentar. Terakhir dari gua Brian, sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye bye, peace out.